Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074 dari kelas 5B Pagi Prodi Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat. Di sini saya ingin menjelaskan dari materi fungsi pendidikan. Pendidikan adalah proses pewarisan bekal hidup atau untuk bertahan dan bertumbuh dari satu ke generasi berikutnya yang dapat meliputi pertama, nilai dan pengetahuan, kedua, keterampilan, ketiga, kebiasaan. Di Indonesia, kata pendidikan itu kerap dihubungkan dengan etimologi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere yang bermakna menuntun, mengarahkan atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Dengan begitu, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Karena itu, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Fungsi nyata atau manifest pendidikan: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah. Orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak-anak kepada sekolah. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestisi, privilege, dan status yang ada dalam masyarakat. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa remaja seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi oleh orang tuanya. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab beberapa kementerian. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Pendidikan dan ekonomi. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, katanya. Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoretis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara-negara kaya. Namun, transfer teknologi memerlukan manajer berpengetahuan dan insinyur yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktik produksi yang dipinjam dari pemimpin dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dilihat dari ketersediaan jalurnya, terdapat 3 variasi pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Meskipun dibedakan berdasarkan jalur itu, sesungguhnya keterkaitan antara satu dan lain justru sangat erat. Ketiganya saling melengkapi kekurangan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.